Selamat siang, saya Reka Ega Puspawahyuman. Saat ini saya akan mewawancarai salah satu warga negara Ukraina yang bernama Tania Timofi. Dan seperti yang diketahui bahwa beberapa hari ini telah terjadi invasi Rusia terhadap Ukraina yang menyebabkan beberapa warga negara Ukraina terancam bahaya. Oke, saat ini saya sudah bersama Tania Timofi. Dan apa kabar Tania Timofi? Halo kakak, saya baik kalau bisa bilang baik karena semua teman saya dari Ukraina yang di Indonesia dan di negara lain, kami memang semua stres dan tidur kurang. Hari ini saya tidur hanya 3 jam karena susah sekali. Semua keluarga dan teman dekat jauh dan kami tidak bisa bantu banyak. Kami bisa doa saja. Telepon saya selalu dekat saya karena saya cek berita terus. Saya coba hubungi keluarga saya terus, coba hubungi teman saya terus, dan ya itu. Oke. Kalau boleh tahu, kamu berasal dari daerah mana di Ukraina? Iya, saya asli kota Zhytomyr, itu di Ukraina Utara, 200 kilo dari ibu kota, dari Kyiv. Tapi bapak saya, ayah saya, dia asli Ukraina Selatan. Dan sampai sekarang saya punya keluarga besar di Ukraina Selatan. Dan ibu saya tinggal di Ukraina Utara. Bapak saya saat ini dia di ibu kota, di Kyiv. Walaupun saya lahir di Zhytomyr, saya selesai sekolah di sana, tapi kuliah di ibu kota. Dan karena itu hampir semua teman dekat saya sampai sekarang tinggal di sana di ibu kota di Kyiv. Oke. Kira-kira Tania, kamu bisa ceritakan situasi Ukraina sebelum dan setelah Rusia memutuskan untuk melakukan invasi ke Ukraina ini? Itu memang situasi susah sekali dan susah sekali menjelaskan untuk orang lain, dan saya juga bukan ahli politik ya, dan saya bisa bilang dari menurut saya saja connection ya, hubungan di antara Ukraina dan Rusia memang mulai lebih susah dari tahun 2014. Oke. Waktu itu Ukraina punya presiden Viktor Yanukovych yang memang dukung Rusia. Tapi orang Ukraina, kami sudah merdeka. Ukraina merdeka dari tahun 91, sudah 30 tahun kami merdeka. Dan kami mau pilih sendiri. Dan orang Ukraina lebih banyak pilih Uni Eropa daripada Rusia. Karena Ukraina sudah pernah di dalam Uni Soviet. Dan tidak ada yang bagus di Uni Soviet. Tahun 2014, orang Ukraina mulai revolusi. Dan presiden yang kami punya saat itu, dia lari ke Rusia karena dia memang dukung Putin. Tahun 2014 kami sudah punya presiden baru dan mulai hidup baru lagi di Ukraina. Tapi setelah itu tidak tahu, saya pikir Rusia dan Ukraina mulai lebih susah ya. Kerjasama. Iya. Dan tahun 2014 setelah itu revolusi, Rusia masuk Crimea dan aneks Crimea. Dulu Crimea itu Ukraina, tapi sekarang itu alih Crimea, sekarang itu termasuk Rusia. Juga saat itu
situasi konflik mulai di Ukraina Timur juga. Ada banyak separatis di sana yang mau ikut Rusia juga. Ada juga banyak orang tua yang masih ingat Uni Soviet dan mau kembali ke Uni Soviet lagi. Setelah itu konflik mulai di Ukraina Timur. Rusia membantu mereka walaupun sampai sekarang, sampai saat ini Putin bilang tidak ada tentara Rusia di sana. Tapi ya orang Ukraina memang nggak terlalu percaya itu. Dan selama 8 tahun situasi memang kritis karena tentara Ukraina selalu ada di perbatasan itu teritori separatis, tapi itu bukan perbatasan Rusia, itu memang di dalam Ukraina. Dan kami selalu pikir kalau ada masalah di dalam negara kami harus urus semua sendiri. Tapi Rusia pikir beda. Rusia pikir mereka harus bantu, walaupun Ukraina tidak pernah tanya untuk bantu. Beberapa bulan yang lalu ada banyak sumber dari Amerika, dari Eropa, mulai kasih tahu Rusia bawa banyak tentara di perbatasan Ukraina, di Ukraina Timur dan juga di Ukraina Utara. Kami memang tidak percaya Rusia akan masuk karena kami pikir 21st century lah, kami masih bisa komunikasi, kami masih bisa hubungi dan kami masih bisa nggak tahu, we can talk to each other. Tapi tanggal 24 Februari jam 5 pagi, waktu warga Ukraina, orang sipil masih tidur, tentara Rusia masuk Ukraina. Oh, dia secara diam-diam atau bagaimana? Dia tanggal 22 kalau saya tidak salah, 22 Februari tahun 2022, Putin, saya pakai bahasa Inggris saja ya, he signed, oke lah, itu 2 teritori di Ukraina Utara yang separatis LNR, DNR, Donetsk dan Luhansk. Putin bilang, Putin seperti kasih mereka kemerdekaan. Dia bilang, oke lah, saat sekarang Rusia, we agree that Donetsk dan Luhansk akan jadi negara mandiri. Dan sekarang Rusia harus bantu mereka dan bantu mereka tidak tahu bagaimana fight against Ukraina atau dia bilang protect mereka dari Ukraina. Walaupun saya tidak bisa bagaimana dia bisa protect mereka dari Ukraina karena mereka adalah Ukraina. Itu memang susah sekali. Sampai sekarang banyak politik dan seluruh dunia mereka coba menjelaskan situasi itu karena situasi memang susah. Sampai sekarang banyak orang Rusia tidak percaya politik Ukraina. Susah sekali, memang susah banget. Berarti terjadi kesalahpahaman ya? Misunderstanding. Tidak tahu juga. Kalau menurut saya, saya pikir Rusia sudah lama tahu mereka mau masuk Ukraina. Karena sudah beberapa bulan tentara Rusia ada dekat perbatasan Ukraina. Dan mereka diam saja, tapi saya pikir mereka sudah siap masuk. Setelah Rusia masuk ke Ukraina, memutuskan untuk melakukan invasi, gimana keadaan di Ukraina tersebut? Sekarang saat ini, situasi di Ukraina memang susah sekali karena tentara Rusia masuk dari selatan, dari utara, dari timur. Di utara, Ukraina punya perbatasan dengan Belarus. Dan Belarus
itu negara memang dekat sekali dengan Rusia. Dan Belarus buka perbatasan mereka untuk tentara Rusia dan mereka bisa masuk langsung ke Ukraina. Sekarang bom Rusia bisa lihat di nggak tahu hampir semua kota besar di Ukraina. Mulai dari Ukraina Barat sampai Ukraina Timur, dari Ukraina Utara sampai Ukraina Selatan. Sampai sekarang setiap saat ini ada tentara Rusia yang masuk Ukraina dan tentara Ukraina yang menjaga negara kita. Saya memang tidak bisa tidur karena saya baca terus. Saya mau tahu apa sekarang saat ini di Ukraina. Oke. Tapi komunikasi kamu dengan keluargamu di sana itu apakah masih berjalan lancar atau ada ketidakstabilan komunikasi? Kalau keluarga saya masih bisa dihubungi. Kita tidak bisa cerita lama, saya bisa SMS mereka saja, mereka jawab semua baik, dan mudah-mudahan keluarga saya masih baik. Dan juga di seluruh Ukraina internet masih ada, signal masih ada, orang masih bisa telepon, orang masih bisa masuk post sesuatu di internet atau di Facebook, Instagram, terserah. Dan kalau kakak cek sekarang di social media ada banyak sekali foto dan video dari Ukraina yang orang biasa bikin dan bisa diupload. Saya lihat banyak komen dari orang Rusia, mereka tidak percaya itu sekarang di Ukraina karena mereka bilang kalau ada perang di negara pasti tidak ada internet. Tapi bukan, memang semua company di Ukraina mereka kerja banyak untuk signal ada untuk semua orang Ukraina. Dan juga saya mau bilang banyak negara di seluruh dunia mereka dukung Ukraina, dan contohnya hampir semua negara bukan hampir semua, tapi banyak negara di Uni Eropa menghilangkan fee untuk telepon ke Ukraina. Berarti kalau ada orang Ukraina di luar yang mau hubungi keluarga di dalam Ukraina, mereka bisa telepon dari Eropa dan mereka tidak bayar untuk itu. Tapi memang ada beberapa tempat yang susah, signal susah dan susah hubungi mereka. Saya tahu beberapa orang Ukraina yang sampai sekarang tidak bisa hubungi keluarga mereka. Tapi itu nggak terlalu banyak kejadian seperti itu. Ya. Tapi saat ini kamu untuk keluarga di sana itu sedang di rumah atau memang mengungsi ke suatu tempat? Keluarga saya di rumah, tapi setiap kali mereka dengar sirena, mereka harus lari di tempat pelindungi bom. Dan kalau kota asli saya masih lumayan aman, orang tua saya lebih lama di rumah. Tapi contohnya di ibu kota atau di kota Kharkiv, banyak orang yang tidur di tempat pelindungi bom. Mereka sepanjang malam di sana. Dan juga sudah ada beberapa ibu yang melahirkan anak di tempat pelindungi bom. Karena mereka ada berapa tempat itu untuk pelindungan dari bom itu? Ada banyak sekali. Setiap kota besar memang punya tempat itu pelindungi bom. Contohnya kalau itu pabrik besar mereka pasti punya, atau sekolah, atau kalau di ibu kota di Kiev kami punya subway, metro. Dan saat berbahaya orang bisa masuk ke metro itu di bawah underground. Dan orang bisa tunggu di sana sampai aman. Berarti mereka saat ini berkumpul di sana ya? Memang ada orang, setiap kali kalau ada sirena, orang harus masuk ke sana. Untuk warga negara Indonesia sendiri, kira-kira mereka berkumpul di mana kalau untuk di Ukraina sendiri?
saya dengar semua warga negara Indonesia yang saat ini ada di Ukraina, di ibu kota, mereka sekarang semua di Kedutaan Besar Indonesia di Kiev. Ya, oke, oke. Dan saya juga dengar, tidak tahu itu benar atau tidak, mereka mau evakuasi dari Ukraina secepatnya karena memang sekarang bahaya di ibu kota. Berarti untuk saat ini masih belum ada langkah ke depannya dari kedutaan ya, dari kedutaan Indonesia di Ukraina? Saya tidak tahu kakak, maaf saya tidak punya teman di sana. Saya dengar saja orang Indonesia di Ukraina sekarang di kedutaan Ukraina, di kedutaan Indonesia di Kiev. Saya baca pagi ini, saat ini sudah ada hampir 150.000 orang Ukraina yang sudah keluar dari Ukraina. Polandia dan Rumunia, betul? Pakai bahasa Indonesia, betul? Mereka buka perbatasan untuk orang Ukraina, untuk wanita dan anak saja. Kalau laki-laki mereka tidak bisa keluar. Laki-laki dari umur 18 sampai 60 tahun mereka tidak bisa keluar Ukraina. Tapi ibu dan anak bisa keluar. Dan sekarang di Polandia, di Czechia, di Rumunia, ada banyak sekali NGO dan orang biasa saja yang bantu orang Ukraina. Mereka kasih transportasi, mereka kasih tempat tinggal, mereka kasih makanan, mereka kasih pakaian karena orang Ukraina lari dari rumah mereka dengan dokumen dan mungkin air atau baju sedikit saja. Sekarang orang Ukraina dapat banyak dukungan dari tetangga kami, dari Polandia, dari negara Eropa yang lain. Untuk tentara Rusia sendiri, apakah menyerang warga sipil Ukraina atau memang hanya sekedar bom atau seperti apa? Itu susah sekali. Kakak bisa cari di internet. Untuk saya itu pertanyaan paling sakit kalau bisa bilang seperti itu. Karena sebelum waktu tentara Rusia masuk, Presiden Rusia Putin bilang, mereka tidak akan tembak orang sipil, mereka akan bom objek militer saja. Tapi hari ini hanya hari keempat setelah mereka masuk, sudah banyak orang sipil yang mati. Tentara Rusia taruh bom di rumah sakit, di TK, di taman kanak-kanak, ada anak kecil yang mati juga. Berarti itu terjadi di ibu kota ya? Lebih banyak di ibu kota dibanding kota-kota pesisir? Di kota Kharkiv, di ibu kota juga ada, dan di kota Kherson yang di Ukraina Selatan juga ada. Di kota sekarang paling susah itu di Kharkiv, di Kherson, dan di Kiev. Dan di sana tentara Rusia, mereka bom saja, tidak tahu, mereka bom semua. Mereka tidak lihat itu militer atau itu orang biasa saja. Untuk pasokan makanannya sendiri, bahan makanannya apakah di sana aman ataukah tidak? Masih aman, kakak. Masih aman. Kalau di kota saya, ibu saya masih bisa dapat semua air lancar, tidak ada apa-apa. Tapi lagi, contohnya di ibu kota banyak toko-toko tutup, kota yang buka banyak hal-hal sudah habis karena orang beli semua.
tapi tidak ada bagaimana itu tidak bahaya ya, orang masih bisa dapat makanan, orang masih bisa dapat minum, dan saya tahu juga kalau ada tempat yang susah, orang Ukraina dari tempat paling dekat mereka selalu bagi, mereka selalu bantu, mereka kasih pakaian, mereka kasih makanan. Saya juga tahu sekarang banyak rumah sakit yang sibuk sekali. Dokter dan perawat, mereka tidak pernah pulang rumah, mereka di rumah sakit terus, mereka bantu semua yang perlu, dan mereka kasihan susah dapat makanan dan minuman di sana, dan orang Ukraina bawa ke mereka semua yang mereka punya, teh, kopi, makanan, biar mereka semangat dan sehat. Oke. Untuk saat ini, apa harapanmu dan pesanmu untuk warga dunia ini? Wah, itu juga susah sekali. Satu hal yang saya mau bilang, orang Ukraina, Presiden Ukraina selalu buka untuk komunikasi, untuk diskusi situasi itu. Perang harus berhenti secepatnya, karena orang Ukraina, tentara Rusia mati setiap menit, ada orang yang mati di sana. Saya memang sampai sekarang saya tidak percaya di 21st century di tengah Eropa bisa jadi sesuatu seperti ini. Itu bukan konflik, itu bukan operasi militer, itu memang perang. Dan saya juga minta orang Indonesia, orang dari luar negeri, doa untuk semua orang, doa untuk damai. Kami memang mau hidup damai saja. Saya juga mau bilang, sekarang saya baca beberapa komen di internet, dan ada orang yang bilang harus maju, Rusia harus maju. Saya tidak bisa. There is no explanation of war and aggression. Walau terjadi apa, Ukraina bikin apa atau bilang apa, Rusia bikin apa atau bilang apa, tidak bisa mulai perang, tidak bisa bunuh orang lain. Itu pesan saya. Oke. Terima kasih Tania telah bersedia diwawancarai. Terima kasih banyak juga. Mohon maaf kalau ada salah, mohon maaf kalau saya bilang sesuatu tidak terlalu jelas. Kami harap kamu dan keluarga akan baik-baik saja. Terima Dan kasih. warga negara Indonesia yang berada di Ukraina are doing well. Please stay safe with your family. Terima kasih. I'm dreaming about that. I'm dreaming to come home and hug my mom.